Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem informasi akuntansi untuk lembaga zakat dengan dokumen dan formulir yang harus disediakan dalam lembaga zakat. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Esa Medeleni, BP 19110018. Saya sendiri Mariam Anggraini, BP 19110019. Saya sendiri Aulia Dinilhaq, BP 19110020. Dan saya sendiri Samalia, BP 19110025. Baiklah, masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti keberkahan, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah adalah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 tentang zakat memberikan definisi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang atau badannya dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 memberikan definisi zakat sebagai berikut. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Next. Selanjutnya itu ada landasan hukum zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima dan disebut beriringan dengan sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasulnya, serta ijma' dari umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan zakat dalam kitabnya yang mulia dalam surat At-Taubah ayat 103 yang Allah 103 dan dijelaskan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Next. Selanjutnya itu ada sistem akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan yang bisa membantu manajemen untuk mengawasi setiap bagian dari pekerjaan karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Sistem terdiri dari unsur-unsur yang membentuk struktur sistem, dan tiap-tiap unsur struktur tersebut bekerja dengan suatu pola tertentu untuk memenuhi tujuan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu ada pengertian akuntansi. Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis, perubahan yang cepat dalam masyarakat yang telah menyebabkan semakin kompleksnya bahasa tersebut yang digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mariam. Kepada Mariam, silakan. Selanjutnya itu sistem akuntansi. Sistem pencatatan di dalam perusahaan akan berguna bagi perusahaan untuk menyediakan informasi bagi pihak intern maupun bagi pihak ekstern, perusahaan dan organisasi yang memerlukan. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal,
buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Yang selanjutnya ada sistem akuntansi organisasi pengelolaan zakat. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelolaan zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan sistem akuntansi organisasi pengelolaan zakat. Tujuan utama dibangunnya sistem akuntansi organisasi pengelola zakat adalah untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas manajemen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas finansial, dan melindungi aset organisasi. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal atau SPI. Pengembangan sistem akuntansi harus mempertimbangkan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang memiliki sistem pengendalian internal yang bagus. Elemen sistem pengendalian internal antara lain yaitu yang pertama, adanya struktur organisasi dan pegawai yang kompeten. Yang kedua, adanya sistem dan prosedur akuntansi. Yang ketiga, adanya sistem otorisasi. Dan yang terakhir, adanya formulir dokumen dan catatan transaksi. Selanjutnya ada sistem akuntansi penerimaan kas. Organisasi pengelolaan zakat memperoleh penerimaan kas dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, pembayaran zakat, ikfa atau sedekah, dan wakaf tunai atau uang dari para mujaki atau wakif. Yang kedua, pengembalian piutang oleh peminjam dana OPZ, misalnya piutang Kord Hasan. Yang ketiga, ada pengadaan pinjaman atau utang. Yang keempat, ada pendapatan dari amal usaha organisasi. Dan yang terakhir, pendapatan dari hasil investasi, tabungan, deposito, saham, reksadana, dan penjualan aset organisasi. Penerimaan kas organisasi harus dibuat sistem akuntansi yang memberikan pengendalian internal yang memadai. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Mariam atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Dinilhaq. Kepada Dinel, disilakan. Baiklah, saya akan meneruskan materi dari Mariam tadi. Bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas antara lain. Yang pertama, bagian akuntansi. Bagian akuntansi bertanggung jawab mencatat transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Yang kedua yaitu bagian kasir. Bagian kasir bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpan kas fisik dan cek, kemudian menyetorkannya ke bank. Selain itu, bendahara juga harus mencatat penerimaan kas tersebut dalam buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, penyetor atau disebut juga fungsi pengumpul zakat. Fungsi pengumpul zakat bertugas mengumpulkan kas dan menyetorkannya ke bendahara. Fungsi pengumpulan ZIS juga bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan ZIS yang sudah diperoleh atau dikumpulkan. Next. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan serangkaian proses atau tahap-tahap yang perlu diikuti terkait dengan pengeluaran kas yang terjadi dalam organisasi. Jaringan sistem akuntansi pengeluaran kas ini meliputi prosedur baku yang harus dilaksanakan. Bagian atau fungsi yang terkait, dokumen transaksi yang dibutuhkan, catatan akuntansi, dan otorisasi. Sistem akuntansi pengeluaran kas sangat vital bagi organisasi karena mengandung risiko paling besar untuk terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Oleh karena itu,
pengeluaran kas yang menjamin adanya pengelolaan internal yang memadai untuk melindungi aset keuangan organisasi dari kehilangan, pencurian, pengelapan, dan penyelewengan. Lebih dari itu, organisasi pengelolaan zakat merupakan lembaga yang diamanahi pengelola data umat, maka sudah mestinya perlu ekstra hati-hati dalam mengelola dana umat tersebut supaya tidak salah urus dan menyimpang dan dari ketentuan syar'i. Next. Formulir dan dokumen transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat antara lain. Yang pertama, yaitu transaksi penerimaan kas terdiri dari kwitansi penerimaan dana ZIS, bukti transfer bank, rekening koran bank, print out buku tabungan, bukti pelunasan piutang, dokumen pinjaman, dan tanda terima lainnya. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas terdiri dari bukti pengeluaran kas, bukti transaksi dari pihak ketiga, misalnya faktur, tagihan, dan sebagainya. Yang ketiga, transaksi pendistribusian ZIS terdiri dari bukti penerimaan ZIS yang ditandatangani mustahik, berita cara serah terima bantuan, bukti penyaluran ZIS lainnya. Yang keempat, transaksi lain kas terdiri dari bukti memorial, berita acara, dan bukti lainnya. Yang kelima, buku catatan akuntansi. Yang pertama, jurnal. Yang kedua, buku besar. Yang ketiga, buku pembantu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kemudian ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dena atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Salma. Kepada Kak Salma, disilakan. Sistem akuntansi penerimaan zakat. Yang pertama, unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat untuk melakukan pengumpulan zakat yang dibayar muzaki, kemudian menyetorkan ke Badan Amil Zakat. Yang kedua, bendahara. Bendahara adalah bagian yang ditunjuk untuk menerima zakat yang dikumpulkan oleh unit pengumpul zakat atau UPZ, kemudian menyimpan dan menyetorkan uangnya ke bank dengan dokumen transaksi dan buku catatan akuntansi penerimaan zakat sebagai berikut. Bukti setoran zakat atau BSZ, tanda terima pembayar zakat, buku kas, dan slip setoran bank. Selanjutnya, sistem akuntansi penyaluran zakat. Yang pertama, bagian terkait dalam sistem penyaluran zakat pada BAZ sebagai berikut. Bendahara, pendistribusian, dan bank. Yang kedua, dokumen transaksi dan buku catatan akuntansi penyaluran zakat pada BAS sebagai berikut. Slip penarikan bank, buku tabungan, dan tanda terima penyaluran zakat. Yang ketiga, prosedur penyaluran zakat. Selanjutnya, urutan-urutan kegiatan penyaluran zakat dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, setelah diadakan rapat dari seluruh pengurus zakat mengenai pendistribusian zakat dan disetujui, kemudian bendahara mendapat perintah dari pimpinan BAS untuk mengambil uang di bank. Yang kedua, bendahara mengisi slip penarikan uang dan mendatangani slip penarikan, kemudian menyerahkan slip penarikan uang dan buku tabungan kepada petugas bank. Yang ketiga, bendahara menerima uang dan buku tabungan diserahkan kembali oleh bank, kemudian uangnya disimpan sebelum distribusikan. Itu Sekian saja yang saya penjelasan. sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Salma atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, disilakan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.